Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang adik-adik di mata kuliah English for Biology. Di kesempatan pertama ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang teknis perkuliahan, kemudian apa saja yang akan kita pelajari bersama di mata kuliah ini. Kemudian saya juga akan sampaikan nanti untuk sistem penilaiannya sebelum masuk ke materi pertama. Nah, jadi untuk mata kuliah English for Biology ini sendiri, nanti akan kita pelajari ada 4 pokok pembahasan, adik-adik. Yang pertama adalah reading, kemudian ada listening atau mendengarkan, yang ketiga adalah speaking, dan yang terakhir adalah academic writing. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya-tanya gitu, lalu apa bedanya mata kuliah English for Biology ini dengan misalnya mata kuliah IEP gitu misalnya. Sebenarnya pada prinsipnya keduanya itu hampir sama, karena keduanya adalah mempelajari keterampilan bahasa Inggris yang digunakan untuk academic purposes, jadi untuk keperluan akademik. Tetapi di IEP skill yang dilatihkan itu cenderung lebih general. Artinya dia adalah keterampilan bahasa Inggris untuk keterampilan akademik secara umum. Sedangkan di English for Biology ini yang akan kita pelajari adalah keterampilan menggunakan bahasa Inggris, tetapi khusus ya, untuk spesifik materi di biologi itu. Nah, meskipun tekniknya ya mungkin yang digunakan akan kurang lebih sama dengan di IEP, tapi secara aplikasinya nanti akan berbeda. Misalnya orang yang bidangnya fisika, ketika misalnya membaca buku dalam bahasa Inggris, maka teknik yang digunakan itu akan sedikit berbeda dengan yang digunakan oleh kita. Misalnya kita sedang belajar biologi, karena secara konten itu berbeda, sehingga aplikasi tekniknya juga akan sedikit berbeda. Nah, ini yang akan kita pelajari di English for Biology. Saya akan jelaskan satu persatu materi yang akan kita pelajari untuk memberikan adik-adik gambaran gitu kira-kira apa yang akan dipelajari. Nah, di materi yang pertama kita akan mulai dengan reading. Di materi reading ini adik-adik akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk membaca. Membaca apa yang dimaksud di sini? Ada beberapa hal ya. Jadi kalau adik-adik sebagai mahasiswa kan adik-adik perlu untuk mencari referensi, adik-adik perlu membaca buku, adik-adik perlu membaca jurnal artikel atau proceeding gitu. Nah, ketika kita sedang belajar, kita tidak mungkin membaca satu buku yang sangat tebal itu semuanya satu persatu seperti itu. Nah, ada teknik khusus ketika kita mau belajar, kemudian kita punya buku. Kita bisa mengambil apa yang kita mau pelajari gitu. Sehingga kita tidak membuang-buang waktu untuk membaca hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan gitu. Nah, keterampilan ini nanti akan kita pelajari di academic reading ya, karena memang terkadang kita tidak punya waktu gitu untuk membaca keseluruhan naskah. Kita harus punya keterampilan untuk membaca dengan cepat ya, kemudian kita bisa memahami apa sih sebenarnya maksudnya, kemudian informasi yang kita perlukan itu apa. Nah, itu untuk keterampilan reading ya. Jadi spesifik untuk menemukan informasi di dalam suatu bacaan. Kemudian nanti untuk materi yang kedua itu adik-adik akan belajar dengan Bu Umi nanti adalah listening. Keterampilan listening di dalam proses akademik itu hal yang sangat esensial gitu. Untuk apa sih keterampilan listening ini? Keterampilan listening ya, atau mendengarkan nanti akan adik-adik perlukan ketika misal kalian mengikuti kuliah tamu gitu, kemudian dosennya dari luar gitu. Nah, ketika kita punya keterampilan untuk listening, bagaimana sih teknik kita itu mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris, kemudian kita bisa memahami maknanya tanpa kita harus tahu arti semua yang dikatakannya. Nah, itu nanti akan adik-adik pelajari di materi listening ya. Bisa juga misalnya adik-adik gunakan keterampilan ini untuk mengikuti conference gitu, misalnya kalian ikut international conference gitu, pembicara itu ngomong apa gitu ya. Kalau misalnya kita tidak punya keterampilan untuk listening, bagaimana tekniknya, kita akan kesulitan untuk mengikuti
kuliah tamu ataupun conference dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya materi yang ketiga adalah speaking. Speaking ini juga salah satu keterampilan yang penting. Kenapa? Karena adik-adik nanti ya akan terlibat dalam banyak kegiatan gitu, terutama karena di UNS sendiri kita kan didorong untuk internasionalisasi gitu, sehingga kalian nanti harus punya keterampilan untuk misalnya presentasi atau berdiskusi dalam bahasa Inggris. Ya tadi kembali lagi ke atas. Jadi misal kalian ikut conference gitu ya, kalian mempresentasikan paper kalian gitu. Kalau tidak punya keterampilan untuk berbicara dalam bahasa Inggris, bagaimana sih caranya berbicara, bagaimana strukturnya, bagaimana agar kita itu bisa dipahami perkataan kita gitu. Tentu itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, itu yang akan adik-adik pelajari di topik speaking. Nanti dengan speaking, adik-adik akan belajar dengan Pak Hasan Zainuri ya, dari bahasa Inggris. Nah, untuk materi terakhir, ya ini mungkin salah satu materi yang paling penting, tapi juga mungkin agak paling sulit ya, karena di academic writing itu sendiri nanti semua keterampilan tadi, mulai dari keterampilan reading, listening, kemudian speaking, akan adik-adik terapkan semuanya di sini. Academic writing ini apa? Academic writing ini adalah keterampilan untuk adik-adik menulis dalam bahasa Inggris dengan struktur yang benar. Ya, misalnya untuk menulis artikel, untuk menulis skripsi ataupun tugas yang memerlukan keterampilan bahasa Inggris. Itu karena seperti kita tahu bahwa struktur paragraf dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pun akan ada perbedaan gitu, sehingga adik-adik harus terbiasa gitu bagaimana sih strukturnya. Kalau saya mau menulis tentang ini tuh bagaimana menuliskannya di dalam paragraf dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, kurang lebih itu adik-adik yang akan kita pelajari di dalam English for Biology selama 1 semester. Nanti setiap topik tadi itu akan kita bagi menjadi 4 pertemuan ya. Jadi reading 4 kali, listening 4 kali, speaking 4 kali, dan writing 4 kali. Seperti itu kurang lebih. Jadi silahkan dipersiapkan apa saja yang diperlukan nanti. Kemudian kita akan langsung masuk ya ke materi pertama, yaitu reading. Nah, untuk reading sendiri, keterampilan yang adik-adik butuhkan seperti yang saya sampaikan di atas tadi adalah keterampilan bagaimana kita membaca, kemudian kita bisa mencari informasi yang kita perlukan dengan cepat gitu, tanpa harus kita membaca satu persatu, memahami satu persatu arti dari kata yang tertulis di situ. Nah, keterampilan itu adik-adik dinamakan keterampilan untuk skimming dan scanning. Nah, di materi pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu skimming dan scanning. Kemudian besok adik-adik akan berlatih menggunakan keterampilan skimming dan scanning ini di dalam bentuk soal. Jadi kalian akan saya berikan bacaan, tapi dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga kalian tidak akan punya waktu untuk mengartikan satu persatu katanya, juga kalian tidak akan punya waktu gitu untuk mentranslate itu gitu. Kalaupun kalian translate, kalian malah justru akan bingung, sehingga cobalah untuk menggunakan keterampilan skimming dan scanning ini di dalam soal yang akan kita kerjakan besok gitu. Nah, sekarang mari kita pelajari apa itu skimming dan scanning.